Isih cilik diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyara, utawi maqalah kang kaping 11. Kila iku den dawuhaken. Hah? Yang ke-10? Udah dong. Udah dong. Udah. Wal maqalatul hadiyata asyara, lan utawi maqalah kang kaping 11 iku qila den dawuhaken apa maqalah kang kaping 11 li Ibrahim alaihi salam, maring Nabi Ibrahim alaihi salam. Li ayyi syai'in, krana endi-endine suwiji perkara, ittakhadha wis ndadekaken ka ing sira Allahu sapa Allah khalilan ing khalil. Khalil itu artinya kekasih, kekasihnya Allah, sahabat dekat. Qala ngendika sapa Nabi Ibrahim alaihi salam, bi thalathati asya'a, kelawan sebab telu pira-pira perkara. Suwiji, ikhtartu amrallahi ta'ala, wis milih sapa ingsun amrallahi ta'ala ing perintahe Allah ta'ala, ala amri ghairihi, ing atase perintahe liyane Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi nuskhatin, lan ing dalam suwiji catatan, wa fi nuskhatin, lan iku tetep ing dalam suwiji catatan, utawi lafat ma ikhtartu amral ghairi, ora milih sapa ingsun amral ghairi ing perintahe liyane, ala amrillahi ta'ala ing atase perintahe Allah ta'ala. Wa ma ihtamamtu bima takaffalallahu li, lan ora temen ngarep-ngarep sapa ingsun bima kelawan ma barang takaffalah kang wis nanggung Allahu sapa Allah li maring ingsun, ai tegese makumtu, ora jumenengaken sapa ingsun bi amrin kelawan suwiji perkara, ai tegese makumtu, ora jumenengaken sapa ingsun bi amrima kelawan perkorone ma barang, tahammalah kang wis nanggung Allahu sapa Allah li maring ingsun, rupane minar rizki, setengah saking rizki.
Wa ma ta'asyaitu, wa ma ta'asyaitu lan ora mangan sore sapa ingsun, ai tegese ma akaltu, ora mangan sapa ingsun waqtal masai ing waktu sore, wa ma taghaddaitu lan ora sarapan isuk sapa ingsun, ai tegese ma akaltu, ora mangan sapa ingsun waqtal ghadati ing dalem waktu isuk, illa angin ma'adh-dhaifi semertane tamu. Ruwiya dan riwayataken opo annahu satuhune kelakuan, ruwiya dan riwayataken annahu alaihi salam, opo satuhune Nabi Ibrahim alaihi salam iku kana ono sopo Nabi Ibrahim alaihissalam yamshi, iku lumaku sopo Nabi Ibrahim alaihissalam mailan ing sak mil au mailaini utawa rong mil, litolabiman krono nyuprih man sopone wong yakulu kang bakal mangan sopo man ma'ahu semertane Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi makalah yang ke-11 ini menceritakan tentang ketika Nabi Ibrahim alaihi salam ditanya dengan sebab apa Allah itu menjadikan engkau sebagai Khalilullah. Kan Nabi Ibrahim itu punya julukan Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, ya. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Dan ditanya kenapa, sebabnya apa Allah menjadikan sampean sebagai Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasihnya Allah atau sahabat dekatnya Allah. Qala bisalasati asya'ah, Nabi Ibrahim menjawab, Allah menjadikan saya Khalilullah, Allah memberikan saya julukan Khalilullah bisalasati asya'ah, itu dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi, saya lebih mendahulukan perintahnya Allah daripada perintahnya selain Allah. Atau kalau mau diartikan, saya lebih mendahulukan urusan yang berkaitan dengan Allah dibandingkan urusan yang tidak berkaitan dengan Allah. Wa fi nuskhatin, dan di dalam catatan kitab yang lain kalimatnya itu ma ikhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala, saya tidak pernah mendahulukan perintah orang lain atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika Allah perintahkan, dia tidak pernah mendahulukan perintah yang lain daripada perintahnya Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim itu tidak pernah sibuk dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah. Ai ma qumtu bi amri ma tahammalallahu li minar rizki, saya tidak pernah menyibukkan diri dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah terhadap saya. Apa itu? Rizki. Kemudian wa ma ta'asyaitu, dan saya tidak pernah makan sore atau makan malam
Atau saya juga tidak pernah makan sarapan pagi kecuali bersama dengan tamu. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu kalau mau sarapan pagi atau mau makan malam, dia persiapkan sebelumnya. Dia jalan untuk mencari orang yang mau diajak makan bersama dengan dia. Berjalan mencari orang itu kadang-kadang sampai 1 mil, 2 mil. Hanya untuk apa? Untuk mencari orang yang mau menemani dia makan. Gitu, Pak. Maka kenapa kalau kita bertamu ke tempatnya kiai gitu ya, kita bertamu ke rumah-rumah ulama gitu, pasti kita dihidangkan makan. Pasti kita dihidangkan makan. Kenapa? Ya insya Allah harapannya adalah pengen meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, agar supaya dia juga dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya Allah. Jadi salah satu cara yang paling mudah agar supaya kita itu diterima proposal kita untuk menjadi wali, ya sering-sering ngeraktir orang makan gitu. Kalau Nabi Ibrahim sampai dia berkata kan, saya tidak pernah makan malam atau sarapan pagi kecuali bersama dengan tamu. Tiap hari itu, Pak. Tiap hari Nabi Ibrahim itu. Jadi 3 alasan Allah itu menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu selalu mendahulukan perintah Allah dibandingkan perintahnya yang lain. Selalu mendahulukan urusan Allah dibandingkan urusan yang lain. Mendahulukan sesuatu yang berkaitan dengan Allah dibandingkan yang tidak ada kaitannya dengan Allah. Dan Nabi Ibrahim itu tidak pernah sibuk. Tidak pernah sibuk karena khawatir tidak tercukupi kebutuhannya. Kenapa? Karena dia yakin akan apa yang sudah dijamin oleh Allah, yaitu rizki. Di sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kalau kita itu ingin hidup tercukupi, ingin hidup kita itu layak, tidak kekurangan apapun, maka dahulukanlah perintahnya Allah dibandingkan perintahnya yang lain. Apalagi perintah hawa nafsu. Kan ada ya seorang wali itu, di salah satu kitab diceritakan ada seorang wali penjual buah-buahan. Nah di gerobaknya itu ada tulisan, kaifa akhaful faqrah, kaifa akhaful faqrah fa ana Abdul Ghani. Bagaimana mungkin saya takut akan yang namanya kefakiran. Fa ana Abdul Ghani, sementara saya itu adalah hamba Tuhan yang maha kaya. Nah, sampean yakin enggak dengan kemahakayaan Allah? Itu loh Pak. Nabi Ibrahim yakin, makanya dia tidak pernah menyibukkan dirinya. Dalam artian menyibukkan diri itu kesibukan yang sampai meninggalkan perintah Allah, kesibukan yang sampai melalaikan urusan Allah, kesibukan yang sampai menyepelekan sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran itu ada penjelasan yang berkaitan dengan ini. Misalkan Allah perintahkan kita sholat. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin umat Nabi Muhammad, kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Dan di dalam Al-Quran itu Allah berfirman,
Bagaimana kata Allah dalam Al-Quran? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ya, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam menjalankan perintah salat itu. Di dalam perintah mendirikan salat itu. La nas'aluka rizqa, saya tidak minta balasan dari kamu atas apapun yang telah saya anugerahkan kepada kamu selama ini. Nahnu narzukuka, justru akulah yang akan menjamin semua kebutuhan kamu, kata Allah. Nah, artinya apa? Kalau kita mendahulukan perintahnya Allah, maka Allah akan menjamin semua kebutuhan kita, gitu Pak. Jadi pada intinya, kalau kita mau memahami secara mudah, secara ringkas, di dunia ini ada hukum sebab akibat, Pak. Kalau kita pengen enak, ya berarti kita harus mengikuti hukumnya Allah. Yaitu apa? Dahulukan perintahnya Allah, pasti akan sampean dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari anak cucu Nabi Adam dan Siti Hawa yang ditugaskan untuk menjadi khalifatullah di bumi. Kalau kita bisa menjalankan tugas itu dengan baik, sesuai dengan arahan dan anjuran Allah yang sudah Allah firmankan dan sudah tertulis di dalam Al-Quran, insya Allah kita akan hidupnya nyaman. Sebagaimana sampean ya toh, kerja di perusahaan, sampean sudah mengikuti semua policy dari kontrak kerja sampean dengan perusahaan. Apa mungkin gaji sampean akan dipotong sementara kinerja sampean itu baik? Bukan malah dipotong, tapi malah dikasih bonus, gitu loh. Nah, jadi gaji diberikan penuh atas kedisiplinan kita, atas tanggung jawab kita terhadap kontrak kerja yang sudah kita tanda tangani. Itu namanya pahala. Dan sebagai rasa terima kasih dan penghargaan dari perusahaan memberikan bonus. Nah, bonusnya namanya barokah. Jadi kalau sampean pengen mendapatkan pahala dan barokah, ya jalankan perintahnya Allah itu dengan baik. Gitu. Nggak usah toleh kanan toleh kiri. Gitu. Karena apa? Nabi Ibrahim begitu. Contoh misalkan nih Pak. Ya. Contoh. Ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Sebab pertama Nabi Ibrahim dijadikan Khalilullah, Nabi Ibrahim tidak pernah memilih tidak pernah mendahulukan perintah yang lain di atas perintahnya Allah. Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintahnya Allah atas perintah yang lain. Contoh, ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim suatu perintah yang mungkin tidak pernah terbayang oleh manusia manapun, dan mungkin tidak logis bagi manusia manapun. Apa itu Pak? Menyembelih anaknya. Menyembelih anaknya. Bayangkan, itu yang tadi saya bilang, kalau kepada Allah kita harus fanatik, buta. Kan Nabi Ibrahim nggak nanya, ya Allah ini anak saya, masa saya suruh sembelih? Nggak nanya begitu Nabi Ibrahim. Ya dah, langsung tuh. Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail ke suatu tempat yang jauh dari rumahnya. Kemudian ditanya oleh Nabi Ibrahim, ya Ismail, Allah perintahkan saya untuk menyembelih kamu sebagai kurban. Apa jawaban Nabi Ismail? Kalau memang itu perintah Allah, maka segera laksanakan wahai ayahku. Insya Allah engkau akan mendapati aku orang yang sabar di dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tadi itu Pak, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabar
atas perintah mendirikan sholat itu. La nas'aluka rizqah, saya nggak minta balasan. Nahnu narzuquka, tapi saya akan menjamin rezeki kamu, kata Allah begitu. Nabi Ibrahim tidak pikir panjang, Pak. Ada iblis datang, Ibrahim, jangan-jangan itu bukan perintahnya Allah. Masa iya sih Allah itu perintahkan kamu menyembelih anak? Dari zaman Adam sampai sekarang nggak ada sejarahnya, Ibrahim. Allah perintahkan bapak menyembelih anak. Jangan-jangan kamu salah, Ibrahim. Itu iblis, Pak. Tapi kata Nabi Ibrahim apa? Makhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Saya tidak pernah mempedulikan perintah orang lain atau seruan orang lain atas seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya bilang tadi, bahwasanya ketaatan Nabi Ibrahim itu kepada Allah ketaatan yang buta, Pak. Fanatik buta sama Allah itu. Kenapa? Karena Allah sudah pasti benar. Allah sudah pasti benar gitu loh. Nah, padahal kan hawa nafsunya bagaimana tuh? Termasuk Siti Hajar, ya dah, didatangi oleh iblis. Wahai Hajar, kamu tahu enggak suami kamu kemana? Bawa Ismail. Iya, kemana? Suami kamu tuh bawa Ismail ke tengah hutan. Dia itu sudah gila, katanya gitu. Katanya dia mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail. Mana ada Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Dari zaman Adam sampai sekarang nggak ada itu. Kata Siti Hajar bagaimana, Pak? Kata Siti Hajar bagaimana? Iblis, Ibrahim itu seorang nabi. Bagaimana mungkin kau katakan dia gila? Mana ada nabi gila? Gitu? Nah, kalau memang itu benar perintahnya Allah, maka silahkan. Saya sebagai ibunya yang mengandung dan melahirkan dia, ikhlas menjalankan perintah Allah. Tuh, Pak. Tidak memilih urusan orang lain di atas urusan Allah. Nabi Ismail sama. Nabi Ismail sama, Pak. Ketika Nabi Ibrahim bilang, kamu tunggu di sini ya, nak. Iya, ayah cari aja dulu tali apa kayak gitu, ikat tangan dan kaki saya supaya saya tidak menyulitkan ayah menjalankan perintah Allah untuk menyembelih saya. Bayangin, Pak, dia yang minta diikat tangan kakinya. Kenapa? Ya kembali lagi, fa inna jami'a awamirillahi tarji'u ila khaslataini. Semua perintahnya Allah itu kembali kepada dua perkara. Apa? At-ta'zimu lillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintahnya Allah itu termasuk bagian daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ismail bilang, cari tali supaya saya tidak mengganggu gerakan-gerakan saya ketika menahan sakitnya. Pisau menggores leher saya tidak mengganggu ayah menjalankan perintah Allah. Bayangin, Pak. Bayangin, Pak. Ikhlas luar biasa. Tawakal betul-betul sama Allah itu. Tawakal betul-betul sama Allah. Nah, makanya kita tidak bisa meremehkan para nabi itu, tidak bisa, Pak. Terus memposisikan diri seperti nabi itu ya tidak bisa, Pak. Karena keimanan nabi ini, waduh, jauh di mana-mana. Tidak mampu kita itu. Kalau seandainya diberikan ujian seperti para nabi itu tidak mampu, Pak. Kenapa Nabi Ibrahim itu yakin? Kenapa Nabi Ibrahim yakin, Pak? Kenapa Nabi Ibrahim yakin atas perintahnya Allah yang aneh itu? Kan aneh ya. Perintah kok disuruh nyembeli anak itu kan aneh, Pak. Kenapa yakin? Ingat, Pak, Nabi Ibrahim itu sebelumnya juga pernah diperintahkan oleh Allah sesuatu yang aneh. Apa itu? Siti Hajar
istri keduanya itu kan baru melahirkan Nabi Ismail, ya toh? Baru melahirkan Nabi Ismail, masih merah Nabi Ismail itu. Datang perintah Allah, Ibrahim, bawa istri kamu ke lembah yang bernama Makkah. Tinggalkan di situ dia berdua. Dianterin sama Nabi Ibrahim, Pak. Nyampe di lembah Mekah itu, ditinggalin di situ. Kata Nabi Ibrahim, Hajar, ini perintah Allah. Saya yakin Allah perintahkan sesuatu, pasti ada hikmah yang terbaik untuk keluarga kita, dan kamu harus yakin itu. Nah, ya tak? Di situ itu, Pak, nggak ada air, nggak ada tumbuhan, apalagi buah-buahan dan makanan, nggak ada. Hewan aja nggak ada, Pak. Karena yang namanya di padang pasir itu, hewan nggak akan ada kalau tidak ada sumber air dan makanan. Jadi tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan nggak bakal ada itu hewan. Kalau ada sumber mata air, pasti burung ada di situ semua. Itu nggak ada, Pak. Tapi kenyataannya apa? Setelah Nabi Ismail itu bertahun-tahun sama ibunya, Ibu Hajar, ditinggal sama Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim datang lagi setelah bertahun-tahun ke tempat di mana dia meninggalkan istri dan anaknya waktu baru melahirkan dan Ismail masih merah, ternyata perkampungan sudah ramai, udah banyak orang. Ismail tumbuh dengan baik, sehat, gemuk. Siti Hajar juga sama, bisa bangun rumah di situ, sudah ada air zam-zam di situ. Nah, itulah tumbuh keyakinan Nabi Ibrahim. Ya, perintah nyeleneh pertama terlampaui. Ketika diperintahkan untuk kedua kalinya menyembelih Nabi Ismail, ya yakin pasti, Pak. Karena sudah punya pengalaman perintahnya Allah yang nyeleneh itu. Nah, Siti Hajar bisa yakin ketika mendengar seorang ibu mendengar bahwasanya anaknya mau disembelih oleh suaminya. Bagaimana dia bisa yakin bahwa itu adalah kebenaran karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Ya kenapa? Berdasarkan kemarin dia punya pengalaman ditinggalkan di lembah yang tandus, tidak ada air, tidak ada rumput, tidak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada makanan, nggak ada buah-buahan. Tapi dengan tawakalnya kepada Allah, dan kita yakin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu pun hewan melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Ternyata bisa hidup tuh Siti Hajar dengan Nabi Ismail, gitu? Itulah, Pak. Jadi sejarah itu buat pedoman kita, gitu loh. Sejarah itu yang mengawal kita untuk menjalani hidup. Jadi sebab itulah Nabi Ibrahim, karena keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengagungkan Allah dengan menjalankan perintahnya, mendahulukan perintahnya Allah dibandingkan yang lain, maka Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah. Itu Pak. Nah, lanjut ya. Wal maqalatu tsaniyata asyara, lan utawi maqalah kang kaping 12, am ba'dil hukama, dan riwayatakan setengah saking sebagiani piro-piro hukama, ai tegese piro-piro hukama, at-tibba'ul qulub, iku piro-piro dokteri ati. Salah satu asya'a, utawi telune piro-piro perkara. Salah satu asya'a, utawi telune piro-piro perkara, tufarrijul ghasasah, iku bakal ngilangaken apa
salah satu asya'a al-ghasasah ing sesak nafas. Maksudnya al-ghasasah di sini itu bidammil ghain, dengan dhammahnya ghain, ghusasah ai takshiful ghumum, yaitu melegakan pernafasan, artinya menghilangkan kesedihan. Takshiful ghumumah, yaitu ngilangaken apa salah satu asya al-ghumumah ing kesedihan gitu loh. Rupani salah satu asya zikrullahi ta'ala, iku zikir maring Allah Ta'ala. Jadi 3 perkara yang bisa melegakan nafas. Yang dimaksud dengan melegakan nafas itu ay takshiful ghumumah, bisa menghilangkan kesedihan. Yang pertama zikrullahi ta'ala, yaitu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, bi ayyi sighatin kanat, kelawan endin-endine sighat kanat kang ono apa sighat. Ka ayyakulah, kaya yen to ngucap sapa wong kathiron kelawan akeh, ngucap-ngucap ing lafat la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kita lagi sedih, lagi bingung, lagi buntu pikiran, pengen dibukakan pikiran kita, pengen dihilangkan kesedihan kita, pengen dimudahkan urusan kita, perbanyak ingat kepada Allah dengan kalimat zikir seperti apapun. Contoh la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, itu satu. Au bil munajat, atau dengan bermunajat kepada Allah. Ka ayyakulah, kaya yen to ngucap sapa wong ya mughitha kulli malhuf, duh zat kang paring pitulung kulla malhufin ing saben-saben wong kang teraniaya. Nadahu, kang wis nyeru sapa kullu malhuf hu ing Allah. Wa ya mujibah kulli mutarrid du'aahu, ya. Landuh zat mujibah kang ngijabahi kulla mutarri ing saben-saben wong kang terpaksa doa wis nyeru sapa kullu mutarrih hu ing Allah. Wa ya haliman, landuh zat kang moho penyayang, zat kang moho ngerti, zat kang moho memahami, ala kulli dhi hafwatin ing atase saben-saben wong kang anduweni kesalahan, asahu kang wis bermaksiat sapa kullu dhi hafwatin hu ing Allah. Wa ya qaiman bil kifayati, landuh zat kang jumeneng bil kifayati ing dalem nyukupi liman maring wong atharahu kang luwih ngutamaaken sapa wong hu ing Allah ala dunyahu ing atase dunyane man. As'alukah, nyuwun sapa ingsun ka ing sira, nyuwun-nyuwun al-wusulah ing nutukaken ilama ing atase ma barang la asiru ilaihi kang ora bakal bisa tutuk sapa ingsun ilaihi maring ma barang, ya. Itu kan wasalah yasilu, karena jadi apa namanya
kalimat yasilu yasilani yasilu natasilu silani yasilna, belakangnya kan asilu nasilu. Illa angin bima'unatihi, ya, as'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing sira al-wusula ing wusul. Wusul itu nyampe atau mendapatkan. Ilama tumeka maring ma barang la asilu kang ora bakal wusul sapa ingsun ilaihi maring ma barang illa bima'unatika, angin kelawan pertolongan sir panjenengan. Wa daf'a ma lan nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan daf'a ma nolak ma barang la atiku daf'ahu kang ora mampu, kang ora bisa, kang ora kuwasa sapa ingsun daf'ahu ing nolak ma barang illa biquwatika, angin kelawan sebab kekuatane panjenengan. Wa as'aluka lan nuwun sapa ingsun ka ing panjenengan khairatan ing kebagusan fima kang iku tetep ing dalem kebagusan afiatun utawi kesehatan. Wa afiatan lan nuwun sapa ingsun ka ing panjenengan afiatan ing kesehatan fiha kang iku tetep ing dalem kesehatan khairatun utawi kebagusan bi rahmatika kelawan sebab rahmati panjenengan ya arhamar rahimin duh pangeran kang luwih penyayang ar-rahimina ing pira-pira wong kang padha penyayang. Walika'u awliyaihi lan kapindo walika'u awliyaihi lan kapindo iku sowan maring pira-pira waline Allah, sowan maring pira-pira waline Allah. Jadi kalau pengen menghilangkan kesusahan, pengen menghilangkan kesedihan, pengen menghilangkan kesempitan dan kebuntuan kita dalam berpikir, maka yang kedua adalah bertamu, bersilaturahmi, sowan kepada para ulama. Waliqaul auliyaihi lan sowan maring pira-pira waline Allah. Minal ulama'i nyatane saking pira-pira ulama was salihin lan pira-pira wong kang padha saleh kabeh. Wa kalamul hukama'i lan kaping telu iku dawuhane pira-pira hukama. Ai tegese allazi kang yadullu nuduhaken apa allazi ala khairid dunya wal akhirah ing atase pira-pira kebagusane dunya lan akhirat. Jadi makalah yang ke-12 ini diriwayatkan dari sebagian para ahli hikmah. Yang disebut ahli hikmah itu adalah para dokter-dokternya hati. Ya tentunya para ulama. Apa itu? 3 perkara yang bisa menghilangkan kesedihan. 3 perkara yang bisa memudahkan kita, melegakan nafas kita. Maksudnya melegakan nafas itu adalah menghilangkan kesedihan. Kan orang kalau sedih itu kayaknya kan begini ya. Kalau sedih itu kan megang dada ya. Seakan-akan nafasnya susah. Jadi kalau pengen menghilangkan kesedihan, baik karena urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat apalagi, ya kan? Maka zikrullah yang pertama adalah ingat kepada Allah. Bagaimana cara kita ingat kepada Allah? Dengan berzikir, dengan menyebut nama Allah
bi ayyi sighatin kanat, dengan sighat seperti apapun. Sighat itu adalah susunan kalimat. Seperti misalkan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah sebanyak-banyaknya. Insyaallah kesedihannya akan hilang. Kesempitannya akan berubah menjadi kemudahan. Kebuntuannya berpikir akan menjadi tercerahkan dengan sebab zikir kepada Allah. Atau bermunajat kepada Allah, ya. Kalau zikir kapan saja. Kalau munajat itu di malam hari, di tengah malam ketika orang lagi tidur, itu namanya munajat. Bagaimana munajatnya? Contoh, ya mughitha kulli malhufin nadahu. Wahai zat yang menolong tiap-tiap orang yang teraniaya ketika dia meminta pertolongan kepada Allah. Wa ya mujiba kulli muttarrida'ahu, dan wahai zat yang mengijabah tiap-tiap orang yang terpaksa berseru kepadanya. Ya toh? Kan kita tidak boleh mengeluh, Pak. Ya toh? Tapi karena dihimpit oleh kesempitan hidup, oleh permasalahan hidup, oleh kerumitan berpikir, akhirnya kita ya Allah gitu. Nah, artinya berdoa dengan posisi berharap kepada Allah ketika Allah mengijabah doanya orang yang betul-betul dalam keadaan urgent, dalam keadaan genting. Itu maksudnya ya mujibah kulli muttarrida'ahu. Wa ya haliman, wahai zat yang maha halim. Halim itu apa? Penuh kasih sayang, penuh pengertian, toleransi. Ala kulli dhi hafwatin, terhadap tiap-tiap orang yang memiliki kesalahan. Asahu, yang telah bermaksiat kepadanya. Maksudnya gimana sih Gus? Lagi nih, sampian ini kan banyak berbuat maksiat, Pak. Tapi Allah itu maha halim, maha ngerti, maha memaklumi, maha kasih sayang, maha mentoleransi. Wajar sih manusia itu salah. Lawang dia itu di dalam dirinya saya titipkan hawa nafsu. Ya toh? Nah, kalau malaikat salah itu nggak mungkin. Kenapa? Karena malaikat itu Allah ciptakan berakal tapi tidak bernafsu. Tapi kalau manusia terus-terusan berbuat salah, wah itu lebih hina daripada hewan, Pak. Kenapa? Karena hewan itu diciptakan bernafsu tapi tidak berakal. Sementara manusia itu berakal dan bernafsu. Jadi ada kalanya manusia itu benar, ada kalanya manusia itu salah. Ada kalanya manusia itu baik, ada kalanya manusia itu buruk. Itu namanya manusia. Makanya Allah itu mensifati dirinya Al-Ghaffaru likulli muznib, Tuhan yang maha pengampun bagi tiap-tiap orang yang berdosa. Kenapa? Ya karena Allah punya sifat halim. Allah ngerti. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah ngerti. Pasti kita akan berbuat dosa. Pasti kita akan berbuat kesalahan. Nah, gitu loh Pak. Makanya ketika kita berdoa itu, kita selalu berharap kepada Allah. Ya Allah, jangan kau lihat banyaknya dosa saya, tapi buktikan kemaha bijaksanaan engkau, kemaha kasih sayangnya engkau, dan kemaha mengertinya engkau terhadap kelemahan saya sebagai hambamu. Kan begitu ya. Kemudian wa ya qa'iman bil kifayati liman atharahu ala dunyahu, wahai zat yang selalu tiada henti-hentinya qa'iman, ya selalu itu qa'iman itu
bil kifayati, di dalam mencukupi, liman kepada seorang, atharahu ala dunyahu, yang lebih mengutamakan Allah daripada urusan dunianya. As'alukal wusula ila ma la asilu ilaihi illa bima'unatika. Aku bermohon kepada engkau ya Allah, agar supaya engkau menyampaikan aku terhadap apa yang tidak mungkin aku sampai kepadanya, illa bima'unatika, kecuali dengan pertolongan engkau. Wa daf'a ma la atiku daf'ahu illa biquwwatika. Dan aku bermohon kepada engkau untuk menghalangi sesuatu yang aku tidak mampu untuk menolaknya, illa biquwwatika, kecuali dengan kekuatanmu. Wa as'aluka khairatan fiha afiyatun, dan aku minta kepada engkau, aku bermohon kepada engkau akan kebaikan, yang mana di dalam kebaikan itu ada kesehatan. Wa afiyatan fiha khairatun, dan aku minta kesehatan yang di dalamnya terdapat kebaikan. Jadi kita minta kebaikan yang mengandung kesehatan. Kita minta kesehatan yang mengandung kebaikan, gitu loh. Kadang-kadang ada ya, orang itu dikasih sehat, tapi dalam sehatnya Allah tidak berikan kebaikan dalam dirinya. Jadi waktu sehatnya itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, artinya kan nggak baik. Atau dia minta kebaikan, dikasih sama Allah kebaikan, rajin ibadah, rajin berzikir, tapi dalam keadaan sakit. Ada kan? Nah, kita minta tidak seperti itu. Kita mintanya sehat, baik, gitu loh. Hah? Iya, dua-duanya diminta itu. Cuman bahasanya keren, Pak. Nah, itulah wali, Pak. Kerennya gimana? Ya Allah, saya minta kebaikan yang di dalamnya mengandung kesehatan. Artinya kebaikan yang membawa kepada kesehatan. Tapi saya juga minta nih kesehatan yang membawa saya kepada kebaikan. Artinya apa? Ketika sakit, dia minta kebaikan iman Islamnya. Ketika sehat, dia juga minta kebaikan iman Islamnya. Gitu loh, Pak. Kan ada ya, orang lagi sehat, lupa tuh. Lagi sakit, ingat sama Allah, rajin ibadah. Aduh, lagi sakit, ingat mati dia. Udah ibadah terus nih. Begitu sehat, lupa. Kita nggak mau seperti itu. Kita maunya kebaikan kita membawa kesehatan, kesehatan kita membawa kebaikan. Birahmatika, dengan sebab rahmatmu ya Allah, ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Nah, itu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Sowan kepada para. Yang kedua, sowan kepada para ulama. Gitu loh. Jadi yang disebut walinya Allah itu minal ulama'i was shalihin, yaitu ulama yang saleh. Itu walinya Allah. Nggak ada walinya Allah bodoh, itu nggak ada, Pak. Walinya Allah itu pasti dari kalangan para ulama. Imam Syafi'i itu berkata, yang termaktub di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, kalau seandainya orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya bukan walinya Allah, saya tidak tahu siapa walinya Allah itu. Arti daripada kalimatnya Imam Syafi'i ini, Allah tidak pernah menjadikan orang bodoh sebagai wali. Allah hanya menjadikan orang-orang yang berilmu sebagai walinya Allah. Karena apa? Dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama derajat orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama derajat orang yang memiliki pengetahuan terhadap Allah dibandingkan orang yang tidak memiliki pengetahuan terhadap Allah? Makanya para wali itu disebutnya al-arif billah, orang yang sangat kenal dengan Allah, orang yang sangat tahu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan yang lain. Jadi kalau ada al-arif billah itu berarti wali Allah. Itu Pak.
Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menghilangkan kesedihan hati, untuk membuka pikiran kita yang buntu, untuk melepaskan kesulitan hidup kita, kita harus rajin-rajin membaca makalah-makalah para ulama di dalam kitab-kitabnya. Ya, kayak misalkan yang kita kaji ini ya, kitab Nasaihud Diniyah ini, kitab Nasaihul Ibad ini adalah mengandung kalamul hukama, yaitu nasihat-nasihat para orang-orang yang berilmu. Ai alladzi yadullu ala khairid dunya wal akhirah, yang mana kalam hukama itu yang menunjukkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Gitu loh Pak. Nah, kira-kira demikian yang kita bisa kaji pada malam hari ini. Pada intinya adalah kita hendaknya meneladani bagaimana Nabi Ibrahim itu, sebab apa Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Khalilullah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah mendahulukan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintahnya Allah dibandingkan yang lain. Nabi Ibrahim lebih mendahulukan haknya Allah dibandingkan haknya yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu tidak pernah dirinya itu sibuk terhadap apa yang dijamin oleh Allah, yaitu rizki. Sibuk sampai meninggalkan, sibuk sampai melalaikan kewajibannya sebagai hamba Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Ibrahim tidak pernah sarapan pagi, tidak pernah makan malam kecuali bersama dengan tamu-tamunya. Artinya makan bersama. Itu loh Pak. Kemudian makalah yang ke-12, bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan hidup, kebuntuan berfikir, kesedihan hati, zikir kepada Allah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah kapanpun dan dimanapun. Atau bermunajat kepada Allah di malam hari kalau munajat itu. Kemudian yang kedua adalah sowan, bersilaturahmi, mendekat kepada para wali-walinya Allah, yaitu para ulama yang saleh. Kemudian sering rajin-rajin membaca tulisan-tulisan kitab-kitab yang berisi nasihat-nasihat para ulama, yang mana nasihat para ulama itu yang menunjukkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Kira-kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan kefahaman kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita agar supaya kita bisa mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, serta meneladani sunnah-sunnah nabinya. Dan mudah-mudahan dengan semua itu Allah mencatat kita menjadi bagian umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendapatkan keberkahan syafaat beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan ajal kita dalam badan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.